Boleh mengangkat tangannya, Shalom? Ya, dalam kesempatan ibadah kita hari ini, ya, saya juga mengumumkan bahwa seperti informasi pada bulan ini, kalau kita akan mulai ibadah tatap muka tiap minggu pertama dan minggu ketiga. Ya. Jadi bulan Agustus nanti tanggal 2 kita akan ada ibadah tatap muka, dan setiap ibadah tatap muka tetap disertai dengan pelayanan aplikasi Zoom. Ya. Baik, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kesalehan hidup. Ya, kesalehan hidup. Pengertian saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, adalah pengertiannya, coba Ben mungkin dari yang unit di sebelah sana ganggu Papa, ada suara gua balik lagi. Ya. Pengertian saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, ya, suci, ya, beriman, kemudian kesungguhan menunaikan ajaran agama. Berikut adalah pengertian saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah tentang kesalehan Yesus Kristus itu sendiri. Dari Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, ya, di sana tertulis, dalam hidupnya, ya, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bicara tentang kesalehan, kita mulai bahwa kesalehan Yesus Kristus itu membuat segala keberadaan pribadinya didengar. Ya, demikianlah makanya Yesus menjadi ganti Anda dan saya yang percaya. Jadi keselamatan, ya, di mana juru selamat itu ingredientsnya di dalamnya adalah kesalehan. Nah, yang berikutnya tentang kesalehan dan kebenaran. Ya. Di dalam Amsal 11 ayat yang kelima, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya. Ini hubungan antara kesalehan dan kebenaran. Di mana Amsal 31 ayat 36 di sana tertulis, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Jadi orang saleh itu jalannya dibuat rata oleh kebenaran, dan kalau dia sudah melaluinya, kebenaran juga akan menjaga orang yang saleh itu dalam perjalanannya. Nah, berikutnya tentang Tuhan dan orang yang saleh. Mazmur 37 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu celaka, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saya coba summary ya, untuk kita bagikan dari Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Tuhan dan orang yang saleh, bahwa Tuhan itu mengetahui hari-hari orang yang saleh, di mana orang yang saleh itu menjadi milik pusaka orang yang saleh akan tetap selama-lamanya. Mungkin kalau kita sederhanakan, maka pemahamannya adalah di mana
Orang saleh dalam segala kepemilikan berkatnya tidak akan pernah pindah tangan karena ini menjadi sebuah ketetapan. Kemudian orang yang saleh tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Yang berikutnya adalah orang yang saleh akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Nah, itu saya membukakan dari apa yang Alkitab beri kepada kita, catatan mengenai kesalehan dan kebenaran, dan juga pengertian saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kesalehan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, yang berikut ya adalah tentang, kalau saya mau terjemahkan mengenai kesalehan itu seperti apa, ya, saya menghindari contoh dari kita-kita ini yang biasa-biasa ini. Saya mau kita ambil contohnya dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang sudah menjalaninya tentang kesalehan itu sendiri. Ya. Di antaranya ada Henok. Ya. Di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jadi ini kalau diterjemahkan saleh itu gimana sih gitu ya. Kurang lebih begitu dari kehidupan mereka para tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Terjemahan bahasa Indonesia menyebut Henok bergaul dengan Allah, yang mana di dalam terjemahan Inggrisnya untuk teks yang Kejadian 5 ini tentang Henok, pas di sana ditulis berjalan bersama dengan Allah, ya, dimana pelajaran kesalehan dari Henok ini bicara tentang hidup bergaul dengan Allah. Itu adalah bagaimana hidup ini berjalan ngikutin Tuhan punya jalan, ya, itu namanya saleh, ya. Jadi kalau mau hidup saleh ya mari berjalan ngikutin Tuhan punya jalan, bukan kita mempercayai Tuhan supaya Tuhan berkati kita punya jalan. Jadi kalau mau diberkati ya ikut Tuhan punya jalan, bukan minta Tuhan yang berkati kita punya jalan, ya. Nah, ini Henok bicara kesalehan. Jadi yang berikutnya adalah Nuh, ya. Punya tulisan yang mirip catatannya, tetapi punya pengertian yang berbeda, ya. Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 9 di sana tertulis, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Catatannya adalah benar, tidak bercela, lalu kemudian hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kata bergaul dengan Allah di sini kalau diterjemahkan KJV sama dia dengan yang tadi Kejadian 5, tetapi rupanya dalam teks aslinya berbeda. Di sini hidup bergaul dengan Allah adalah menjadi orang yang melakukan apa yang benar, yang mengupayakan apa yang benar itu dilakukan tanpa ukuran yang di custom. Lalu kemudian bicara tentang hidup bergaul adalah melakukan apa yang benar karena terus-menerus mencari tahu maunya Tuhan, gitu kurang lebih. Jadi bahasa di dalam kekristenan itu biasa dengan istilah intimacy, ya, keintiman dengan Tuhan. Ini bukan tentang sekedar Anda punya kegiatan memuji, menyembah, nyanyi, bahasa roh 4 jam, ya kan, lalu kemudian jumpalitan muji Tuhan segala macam. Saudara, hidup bergaul dengan Allah ini nggak sekedar Anda berdoa lalu kemudian menjadi suasananya jadi magis, jadi mistis. Di sini adalah di mana Anda dan saya berdoa yang isinya perenungan karena Anda baca firman, yang kemudian di dalam doa itu isinya kita mencari tahu Tuhan punya mau,
melalui kebenaran yang ada kita melakukannya. Dan ini yang disebut dengan hidup bergaul dengan Allah. Jadi bukan tentang seseorang yang kemudian menjadi sebuah intercessor private yang akhirnya orang lain nggak bisa ngalamin gitu. Saudara, sebagai orang percaya, Anda dan saya diberi roh yang sama, ya. Jadi nggak ada yang, semua sama-sama spesial karena karya Kristus di atas kayu salib. Jadi jangan jangan belagak paling hebat yang ini deket banget sama Tuhan, yang itu kurang deket, ini deket banget. Makanya saking deketnya juga akhirnya kelakuannya setengah-setengah praktek sihir gitu ya. Lihat muka lalu kemudian terjemahin hidup orang ya, itu peramal ya. Makanya nggak perlu nyebut-nyebut diri pendoa, karena orang percaya harus berdoa. Nah, berdoa itu adalah di mana Anda dan saya makin dalam untuk mencari tahu maunya, lalu kemudian kita mengkoreksi diri dari kebenaran yang kita tahu, apakah kita sudah melakukan sesuai dengan ukuran yang Tuhan punya mau. Nah, kemudian di Kejadian 7 ayat 1 di sana disebutkan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya. Dia berupaya ya untuk cari tahu Tuhan punya mau dan berupaya untuk melakukan ya sesuai ukuran yang Tuhan mau, sehingga dia punya standar hidup yang beda dari dunia. Saleh itu adalah di mana Anda hidup di jalannya Tuhan. Saleh itu adalah di mana Anda menjadi lebih cocok dengan Tuhan tanpa merundingkan dengan dunia. Saleh. Ada seorang lagi namanya Ayub ya. Dicatat di Ayub 1 ya. Ayub pasalnya yang pertama ayat 1 di sana, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub ya. Ya, ini kalau di share di TV begini nih, macet-macet. Ini capek tuh. Ya, ada seorang ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ya. Di sana dicatat orang itu saleh ya. Kemudian di ayat 8 di sana, yang demikian saleh dan jujur, sampai-sampai Ayub itu dibahas oleh Tuhan di hadapan iblis. Saudara, cara Ayub 1 ya, di sini di mana ini saleh itu tidak pernah mencurigai Tuhan ya. Saleh itu di mana seseorang tidak menjadikan Tuhan yang bersalah ya, karena percayalah bahwa Allah itu benar adanya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, yaitu hidup kita ya. Nah, yang berikut Yusuf ya, di mana di sini memelihara sikap integritas. Saleh itu ketika ada orang yang lihat, dia tetap lakukan yang benar, lakukan yang baik. Ketika nggak ada orang yang lihat juga, dia tetap lakukan yang benar, dia tetap lakukan yang baik ya. Itu integritas ya. Nah, lalu kemudian ada lagi yang namanya Daniel ya, di mana dari Daniel 6 ayat 5 di sana tertulis, ini orang yang setia, tidak ada didapati ya. Sebentar ini ya, di sana tidak ada didapati kesalahan yang dicari apapun ya, nggak dapat ya, atas dirinya ya. Nah, lalu kemudian dari Daniel ya, ada seorang namanya Yosia. Di 2 Tawarik 34 ayat 2 sampai 3, di mana
Orang ini dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, mencari Allah Daud, mentahirkan bukit-bukit pengorbanan, tiang berhala dia tahirkan. Saudara, ketika muncul tokoh yang namanya Yosia ini cukup unik karena dia bukan dari keturunan yang baik, ya. Namun menariknya adalah generasi yang sebelumnya tidak mempengaruhi kelakuan dia, dicatat sebagai orang yang saleh. Dan ketika Yosia menjadi raja, ini seperti sudah kehabisan orang gitu. Karena ketika Yosia ini menjadi raja, umurnya baru 8 tahun. Ya. Di sana dicatat dia lakukan apa yang benar. Dia gak nyimpang kanan kiri. Nah, lalu kemudian di sana ketika ia masih muda belia, Alkitab mencatat Yosia ini mulai mencari Allah Daud. Saudara, kesalehan itu berawal dari mempelajari sejarah kebenaran dan kemudian menghidupi kebenaran itu. Lalu kemudian dari Daniel, kita udah bahas tadi, dan berikut adalah Zakaria. Ya, Zakaria. Di Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Zakaria, apa sih saleh itu? Ya, saleh itu hidup benar. Ya, saleh itu melakukan perintah, melakukan ketetapan, tak bercacat. Kalau di Zakaria itu malah teksnya bukan sekedar melakukan, tetapi memelihara apa yang sudah benar untuk dilakukan terus-menerus. Sehingga dari dialah lahir, ya, kemudian Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian seorang tua bernama Simeon. Di Lukas 2 ayat 25 sampai 26, kalau Bapak Ibu ingat, ada seorang yang menggendong bayi Yesus ketika mau diserahkan di Bait Allah. Dialah yang menggendong, ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara, menarik karena pada zaman peralihan, ya, dimana ini kan zaman dimana Lukas 2 ayat 25 sampai 26, Roh Kudus belum dicurahkan untuk orang percaya. Hari Pentakosta belum terjadi, ya. Sehingga kesalehan hidup di hadapan Tuhan itu rupanya membuat Roh Tuhan berkenan untuk ada pada seseorang, ya. Dan dia disebut lagi orang yang benar, yang kemudian menantikan Mesias. Saudara, kesalehan itu adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Saleh itu adalah di mana hidup kita terikat dengan Tuhan. Nah, lagi ada seorang yang namanya Cornelius, ya, seorang Itali. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2 tercatat namanya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ya, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, beri banyak sedekah kepada umat Yahudi, senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, saleh itu, ya, di sini kan catatannya dibilang dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Seisi rumahnya dan dia berdoa kepada Allah. Bahkan seringkali memberi sedekah pada Yahudi pada masa itu. Cornelius gak punya urusan sama orang Yahudi di masa itu. Karena secara jabatan gak perlu dia berbuat baik kepada orang-orang Yahudi juga. Dia tetap aman karena perwira pada saat itu, ya. Lalu apa yang dia lakukan untuk sinagog pada saat itu juga tidak mempengaruhi jabatannya. Tapi ini yang saya mau sampaikan gini. Saleh itu tidak take it for granted, ya. Sikap saleh itu memang ketulusan, ya. Saleh itu tahu diri, ya. Makanya dia lakukan hal-hal yang baik karena dia tahu diri, ya, bahwa ada Tuhan gitu dalam hidup ini. Nah, itu adalah modelnya kesalehan itu apa, ya.
Nah, yang berikut dari 2 Petrus 2 ya, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita ya. Yang saya highlight ya di sana, Lot orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Lalu kemudian saya highlight lagi ada kalimat jiwanya yang benar itu tersiksa. Kenapa jiwanya yang benar itu tersiksa? Karena dia terus setiap hari melihat bagaimana cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, sehingga jiwanya tersiksa. Lalu kemudian ada yang saya highlight lagi dari ayat 4-10a. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Saudara, Tuhan itu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Ya. Nah, kemudian di masa sekarang, Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup saleh. Ya, di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Di sana disebutkan, ditulis karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ya. Ya. Bentar ya. Saudara, dari ayat yang kita ambil ini, ya, Alkitab menjelaskan ya, bahwa Roh Kudus itu pada masa ini gini, kalau di zaman peralihan dari Perjanjian Lama, seseorang hidup saleh dulu, baru kemudian Roh Kudus ada atas orang itu. Nah, di zaman anugerah ini luar biasa, di mana barang siapa yang percaya, ya bertobat, beri diri dibaptis, lalu kemudian terima pengampunan dosa, ya, lalu kemudian Roh Kudus diberikan, supaya apa? Supaya orang percaya mampu untuk hidup saleh. Ya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk Anda dan saya tidak mampu hidup saleh. Ya. Karena kuasa itu sudah diberi. Ya. Di mana Anda dan saya oleh Roh Kudus yang dianugerahkan itu dimampukan untuk bisa melakukan kesalehan dalam hidup ini. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 1-2, jadi nggak bisa ngeles ya. Kalau di Perjanjian Lama, seseorang hidup saleh dulu, baru Roh Kudus, baru Roh Tuhan berkenan. Kalau di zaman kita sekarang, orang percaya, Roh Kudus sudah anugerahkan kemampuan untuk Anda dan saya untuk hidup saleh. Ya. Di 1 Petrus 3 ayat 1-2 ini tidak hanya seputar konteks tentang suami istri. Di sana ditulis demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya. Kesalehan merupakan kuasa keteladanan. Ya. Saya highlight ya, tanpa perkataan dimenangkan oleh salehnya hidup istri mereka. Ya. Makanya mau lihat perubahan terjadi, Tuhan sudah beri Anda dan saya roh kudusnya supaya kita mampu hidup saleh, dan kesalehan itu mengimpartasi keteladanan. Ya. Terjadi perubahan melalui orang-orang yang saleh hidupnya. Anda banyak omong nggak terjadi perubahan, Anda hidup saleh aja jadi impartasi. Nah, yang terakhir dari 2 Petrus 3 ayat 9-11. Nah, ini penting. Kenapa sih mesti hidup saleh? Ya, saudara, kasih karunia itu pemberian. Pemberian itu
Artinya Anda dan saya tidak bisa melakukan sesuatu supaya Tuhan memberikan itu. Ya. Pakai istilahnya sih ada istilah cuma-cuma, tapi bukan percuma. Ya. Nah, Tuhan itu tidak lalai menyelesaikan waktu di dunia ini. Di 2 Petrus 3 ayat 9-11 ditulis begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anda tahu kebenaran, paham sedikit-sedikit, kemudian melihat orang yang memilih jalan yang jahat tapi hidupnya baik-baik saja. Lalu kemudian Anda mulai mengukur bagaimana Anda yang sedang setia melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hatinya, sementara hidup kita jauh lebih sulit dari mereka yang melanggar kebenaran, yang nggak peduli hukum Tuhan. Lalu kemudian kalau begini ya jangan-jangan halu ini. Saudara, Alkitab bukan sesuatu yang halusinasi. Firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Firman bilang Tuhan nggak lalai menepati janjinya. Hari Tuhan itu akan tiba. Ya. Kalau kemarin lu bikin ngaco, kemarin bikin kacau, hari ini masih hidup. Ini firman, pegang betul. Firman bilang begini, Tuhan nggak lalai menepati janjinya. Kamu masih hidup sekarang bagus. Karena dia mau supaya jangan ada yang binasa. Kalau bisa